Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Andika Juliansyah, Agis Juanda Tito Prayoga, Alda, Nur Padilla, dan Rizkyanti. Nah, di sini kami memilih metode pengujian hipotesis. Adapun poin-poin dari materi pembahasan kita adalah pengertian hipotesis, yang kedua macam-macam hipotesis, yang ketiga pengertian pengujian hipotesis, yang keempat prosedur pengujian hipotesis, dan yang kelima contoh pengujian hipotesis. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan sementara yang masih harus dibuktikan atau diuji kebenarannya. Contoh kasus pertama, rata-rata waktu belajar mahasiswa teknik sipil Universitas Teknologi Sumbawa sama dengan 20 jam per minggu. Yang pertama yaitu hipotesis deskriptif, menunjukkan dugaan tentang nilai suatu variabel, menunjukkan suatu variabel mandiri dengan nilai konstanta tertentu. Dan yang kedua, hipotesis komparatif, pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang perbandingan antara dua variabel atau lebih. Yang terakhir, hipotesis asosiatif, suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, contoh hipotesis. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa hipotesis deskriptif ini menunjukkan nilai tertentu atau nilai yang mandiri. Contohnya seperti ini. Rata-rata waktu belajar mahasiswa UTS adalah 20 jam per minggu. Dan yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini membandingkan dua variabel atau lebih. Dan contohnya, rata-rata hasil belajar mahasiswa UTS sebelum dan sesudah mengikuti bimbingan belajar sore di kampus sama. Yang terakhir, atau yang ketiga, hipotesis asosiatif. Seperti juga yang dijelaskan pada macam-macam atau penjelasan dari hipotesis asosiatifnya sendiri, yaitu hubungan antar dua variabel atau lebih. Dan contohnya terdapat hubungan antara waktu belajar dengan IPK pada mahasiswa UTS. Selanjutnya, bentuk hipotesis, yang mana yang akan digunakan, apakah hipotesis deskriptif, komparatif, atau asosiatif, adalah tergantung dari tujuan penelitian. Agar pernyataannya tidak diragukan, maka secara statistik kita belum melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian hipotesis. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Yang pertama ada pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan untuk menguji hipotesis menggunakan metode statistika dengan tujuan membuat keputusan, yakni memutuskan apakah menerima atau menolak sebuah hipotesis. Yang keempat yaitu prosedur pengujian hipotesis. Dalam melakukan pengujian hipotesis, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis, yang kedua menentukan tingkat signifikansi, yang ketiga yaitu menentukan statistik uji, dan yang terakhir yaitu menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis. Dalam melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu kita harus menentukan mana yang hipotesis nol dan mana yang hipotesis alternatif. Untuk hipotesis nol biasanya ditulis dengan lambang H0 dan disertai dengan kata sama dengan. Untuk hipotesis alternatif ada 3 cara penulisan, yaitu dengan lambang H1 untuk 2 arah atau 2 sisi itu disertakan dengan kata tidak sama dengan, dan untuk yang 1 arah yaitu arah kanan disertakan dengan kata lebih dari, dan untuk yang 1 arah ke arah kiri itu disertakan dengan kata kurang dari. Nah, langkah yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi.
Dalam melakukan pengujian terhadap hipotesis, pasti kita menemukan beberapa kekeliruan. Nah, besar kecilnya peluang kita melakukan suatu kekeliruan kalau kita menolak hipotesis tersebut, tetapi seharusnya kita menerima, yaitu itu disebut dengan tingkat signifikansi dengan dilambangkan dengan alfa. Sementara itu, untuk tingkat kepercayaan nilainya adalah 1 minus alfa. Untuk besaran alfa yang biasanya digunakan dalam pengujian hipotesis selama ini adalah 1%, 5%, dan 10%. Jika peneliti menggunakan alfa sama dengan 5% atau 0,05, maka tingkat kesalahan 5% atau tingkat kepercayaan atau keyakinan kita telah membuat kesimpulan yang benar adalah 1 minus alfa, yaitu 1 minus 5%. Berarti tingkat kepercayaan kita yaitu 95% atau 0,95%. Langkah yang ketiga yaitu menentukan statistik uji. Nah, dalam menentukan statistik uji ada 3 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, berdasarkan jenis parameter. Apakah tentang rata-rata atau apakah tentang proporsi dan apakah tentang varian. Yang kedua yaitu berdasarkan jenis sampel atau berdasarkan jumlah sampel. Ada 2 sampel, yaitu sampel pertama jika sampel yang digunakan lebih dari 30 dan sampel kecil jika sampel yang digunakan kurang dari 30. Untuk yang ketiga yaitu berdasarkan jenis distribusi. Apakah dia menggunakan distribusi Z atau distribusi chi-square atau distribusi T-student atau distribusi F. Nah, ketika sudah menemukan hasil yaitu arah pengujian hipotesis, maka arah tersebut akan berimplikasi pada kriteria pengujian yang akan kita lakukan. Kemudian tahapan keempat, menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Kapan H0 ditolak dan kapan H0 gagal ditolak. Untuk kriteria pengujian berdasarkan arah pengujian yang digunakan. Untuk pengujian 2 arah, H0 ditolak bila nilai statis uji lebih kecil dari minus nilai tabel dan nilai statik uji lebih besar dari nilai tabel. Kemudian untuk uji 1 arah, arah kanan, H0 ditolak bila nilai statik uji lebih besar dari nilai tabel. Dan untuk arah kiri, H0 ditolak bila nilai statik uji lebih kecil dari minus nilai tabel. Tahapan ini pembuatan kesimpulan dilakukan setelah membandingkan nilai hasil uji statik dengan nilai tabel atau sesuai dengan kriteria pengujian. Yakni di sini kita dapat memutuskan apakah menolak H0 atau gagal menolak H0. Hipotesis 0 ditolak jika penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis. Kemudian hipotesis 0 gagal ditolak ketika penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis. Nah, pada kali ini kita akan masuk ke contoh soal pengujian hipotesis, di mana tadi sesuai kasus yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, maka saya akan mengambil kasus tersebut, saya jadikan sebagai contoh soal. Tadi dijelaskan bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa teknik sipil Universitas Teknologi Sumbawa itu sama dengan 20 jam per minggu. Namun ketika diambil secara acak 100 orang mahasiswa, ternyata diperoleh data bahwa rata-rata waktu belajar mahasiswa adalah 16 jam per minggu dengan standar deviasi 7 jam. Nah, apakah hipotesis data yang kita ambil tadi benar? Maka kita akan melakukan tahapan-tahapan di mana kita akan menentukan data tadi benar atau salah. Nah, untuk tahapan pertama kita akan menentukan hipotesis, di mana pada tahapan kali ini kita akan menggunakan metode pengujian 2 arah yang menghasilkan H0 rata-rata waktu belajar mahasiswa teknik sipil Universitas Teknologi Sumbawa sama dengan 20 jam per minggu.
H1 rata-rata belajar mahasiswa Teknik Sipil Universitas Teknologi Sumbawa tidak sama dengan 20 jam per minggu. Nah, selain dari hipotesis umum tadi, kita juga bisa mengambil hipotesis statistik di mana H0 banding mu sama dengan 20, H1 banding mu tidak sama dengan 20. Nah, untuk tahapan yang kedua yaitu menentukan tingkat signifikansi. Dalam menentukan tingkat signifikansi pada kali ini kita akan mengambil misalnya 5% atau 0,05, maka dalam nilai tabel statistik Z diperoleh dengan alpha 2 banding Z alpha 2 sama dengan Z 0,05 per 2 sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96 menggunakan pengujian dua arah. Kemudian untuk tahapan yang ketiga yaitu menentukan statistik uji, di mana perlu kita ketahui bahwa kasus yang kita ambil ini mencari nilai rata-rata, maka kita akan menggunakan rumus Z di mana Z sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma per akar N. Nah, kemudian dari data tersebut telah kita peroleh bahwa X bar merupakan rata-rata dari sampel di mana X bar itu sama dengan 16 dikurang mu 0 sama dengan nilai konstanta yang telah kita tentukan per sigma itu kita ambil nilai dari standar deviasi sama dengan 7 per akar dari N sama dengan 100, di mana 100 itu merupakan banyaknya sampel. Maka diperoleh 16 dikurang 20 per 7 per akar 100 sama dengan minus 5,714. Nah, untuk tahapan yang keempat yaitu menentukan kriteria pengujian dan membuat kesimpulan. Nah, untuk menentukan kriteria pengujian diambil uji dua arah adalah H0 ditolak apabila nilai statistik uji kurang dari minus nilai tabel dan nilai statistik uji lebih dari nilai tabel. H0 ditolak jika Z kurang dari minus Z 1 per 2 dikali 1 kurang alpha atau Z lebih dari minus Z 1 per 2 kali 1 minus alpha. H0 ditolak jika Z kurang dari minus 1,96 atau Z lebih dari 1,96. Namun pada data yang telah kita kumpulkan tadi, nilai statistik uji sama dengan minus 5,714 kurang dari nilai tabel sama dengan minus 1,96. Maka kesimpulannya adalah H0 ditolak. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan kembali ke hipotesis statistik di mana H0 banding mu sama dengan 20, H1 banding mu tidak sama dengan 20, maka H0 banding mu sama dengan 20 ditolak. Dari penjabaran tadi dapat saya simpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5% atau tingkat kepercayaan 95%, rata-rata waktu belajar mahasiswa Teknik Sipil Universitas Teknologi Sumbawa tidak sama dengan 20 jam per minggu. Baik, itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.